di BIN. Nah, jadi saya yang pertama yang buka kantor perwakilan di Amerika Serikat. Saya kan ngontrak misalkan di rumah ini. Tetangga saya 3-4 rumah itu ya dari Mossad. Ya ngobrol kita. Kalau namanya di intelijen itu mau siapapun kita kawani untuk kepentingan kita kan. Aku tanya sama dia, kawan, itu kalau di Suriah itu gimana? Setiap informasi apapun saya bisa dapat katanya. Jadi hebat mereka ya. Kalau untuk informasi the best. Waktu Sinarko saya diperintahkan oleh Kabais kumpulkan informasi masuk ke sana. Setelah itu saya ke Adhan Kenya, ketemu sama Kasal, ketemu sama intelijen, ada Inggris, Prancis, Amerika. Baru saya ke Kasal, terus saya bilang kami dibajak kapal kami. Ya saya tahu katanya. Bukanya itu komputer tuh live nih katanya. Jadi ada 10 itu kapal yang dibajak, disandarkan 10 mile dari pantai kan. Kalau gitu boleh nggak saya minta kasih sama dia? Iya. Kasih sama dia, saya kirim ke Bais. Pak Victor, setelah bertugas tadi ya di satuan gitu ya, terus Bapak pindah haluan menjadi seorang intelijen terbuka. Iya, jadi dari tadi setelah di satuan, masuk dunia intelijen itu karena dari backgroundnya atas pertahanan, baru setelah pulang ditugaskan ke Amerika Serikat, ke BIN. Di BIN saya di Deputi 1. Bagian Amerop, Kasubditnya. Nah dari itu Pak Marciano perintahkan saya untuk buka pos di Amerika Serikat. Nah, jadi saya yang pertama yang buka kantor perwakilan di Amerika Serikat. Oh, itu baru tuh kantor pertama Pak Indonesia? Iya. Tugasnya apa Pak pada saat itu? Tugasnya saya itu satu ya liaise intelijen lah antara Indonesia sama Amerika. Yang kedua mencari data-data yang dibutuhkan lah sama BIN apa gitu. Yang dulu masih hangat-hangatnya itu kan ISIS. Nah, ISIS mungkin Indonesia pengen tahu data dari Amerika. Siapa aja sih yang di sana negara. Nah, karena saya warga negara Indonesia, saya pengen tahu berapa orang Indonesia yang dideploy. Yang pergi ke sana, bukan dideploy ya, sorry. Yang pergi ke sana secara volunteer bergabung dengan ISIS. Ke sana tuh maksudnya kemana? Ke Suriah. Dan Amerika pasti punya datanya itu. Punya gitu data ya, dia. Punya data. Jadi jadi di sana itu bukan badan intelijen itu bukan orang Amerika aja, dari negara-negara lain juga ada. Counterpart saya itu ada dari Mossad, ya dari CIA, dari FBI, dari mana-mana. Jadi kita semua ya tukar informasi lah kan. Jadi saya nanya sama counterpart saya yang dari CIA, saya mau pengen tahu dong warga di Indonesia yang menurut Anda ada berapa di sana. Data itu ada 1000-an lebih kita di sana. Mudah nggak Pak pada saat itu didapatkan informasi? Ya karena kita sudah dekat dengan CIA ya dikasih share ini data-datanya. Gitu. Nah, makanya ini kita share ke Indonesia gitu kan. Kalau Mas ingat waktu itu ada keluarga ya, jual rumah, jual apa terus berangkat kan. Betul. Itu kan viral dulu kan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita ngasih data ke Indonesia supaya jangan kayak gitulah terjadi. Nah, kita dapat data-data itu. Terus langkah mitigasi ya Pak ya itu ya. Iya, terus saya tanya ini kenapa mereka ini survive di sana si ISIS ini kan? Bagaimana sih cara uang itu supply, gitu kan? Nah, situ ada intelijen. Kalau kita di Menteri Keuangan, jadi kita ke situ pengaliran keuangan PPTATK itu kan kita tanya ini. Oh, jadi sistemnya mereka itu namanya haul apa gitu. Ada sistemnya mereka ini. Jadi uang-uang yang krecek-krecek itu yang di pinggir jalan itu dikumpulin, ya kan? Yang donatur itu dikumpulin, nanti mereka ke money changer tukar kan ke rupiah kan. Nanti money changer ini punya koneksi di sana money changer ini. Jadi tinggal gitu doang. Jadi nggak tahu Jadi money changer ini juga terlibat. Gitu. Jadi itu kita pengen tahu gitu kan. Bertanya kayak gitu-gitu. Ya, jadi kalau ada nggak etika sesama intelijen gitu? Misalnya bagaimana komunikasinya antara Pak Victor sebagai BIN ketika berkomunikasi dengan misalnya Mossad misalnya gitu. Oh, itu pernah saya saya kan ngontrak misalkan di rumah ini. Tetangga saya 3-4 rumah itu ya dari Mossad.
Oh, itu janjian area Intel semua Ya, itu? ngobrol kita kan, nggak apa-apa kan namanya juga kalau namanya di intelijen itu mau siapapun kita kawani untuk kepentingan kita kan. Mungkin dia juga, jadi kita bertanya, aku tanya sama dia, kawan itu kalau di Suriah itu gimana? Bilang kan, katanya, kalau di Suriah itu katanya setiap informasi apapun saya bisa dapat katanya. Oh iya? Jadi hebat mereka ya, hebat mereka. Apapun yang ada di Suriah, di Irak, apa kejadian apa, saya tahu katanya. Jadi ini tidak menutup kemungkinan apa yang ada di Israel, di Lebanon, siapa yang tahu lah dia pergerakan apa tahu, makanya dia atau mungkin kemarin di Iran sudah ada itunya informasinya, makanya mana titik-titik mana yang dibom gitu. Juga termasuk yang mana yang mau diserang. Iya, gitu. Makanya bilang ya kita nanya-nanya kan apa gitu. Makanya ada nggak data tambahan intelijen tadi dari CIA misalkan ada 1000, ada nggak orang Indonesia kan dia juga punya list-list itu. Gitu. Mossad itu kalau yang sepanjang pengetahuan Bapak berinteraksi dengan mereka ya, itu hebatnya di apa? Apakah di teknologi atau memang strategi kualitas SDM-nya, Pak? Strategi dan kualitas SDM-nya. Kalau SDM-nya sangat profesional mereka ya, sangat profesional. Kemudian kalau teknologi, kalau nggak salah sih ya saya ya, nanti tolong dibenarkan. Kalau untuk informasi mereka yang paling ini IT, ini the best. Yang paling canggih ya Pak? Ya the best. Ya. Oke. Ya. Makanya waktu saya pernah kunjungan ke perbatasan Lebanon itu saya lihat itu Mas, di sana. Di perbatasan itu teknologinya mereka itu perkebunan di sana hijau punyanya di Israel. Di Lebanon itu kering gerontang, coba perbatasannya cuma dengan pagar. Betul. Bisa gitu, makanya teknologinya memang sangat maju. Oke. Pak, setelah sebagai intelijen terbuka tadi ya, karena sebagai atas pertahanan berarti Pak ya? Kalau intelijen terbuka di Afrika Selatan. Oh, di Afrika Selatan. Kalau yang tertutup. Yang Bapak bilang tadi ini di Amerika tadi. Iya, tertutup. Jadi saya jadi tidak declare pekerjaan. Jadi diplomat di bagian Pensosbud. Oh, iya. Penerangan sosial budaya. Tapi mereka tahu. Iya. Hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Karena ada surat greeting dari Kabin bahwa saya tugaskan Victor Simatupang untuk list Badan Intelijen Negara Indonesia untuk Amerika. Berapa tahun tuh Pak? Saya di sana 4 tahun. Dari tahun? Dari tahun 2000, pulang itu 13 sampai 17. 13 sampai 17. Ya itu memang pada saat itu di Suriah memang lagi hangat-hangatnya itu pada era itu. Ya ISIS itulah. ISIS betul. Jadi kita cari informasi itu. Bagaimana aliran dananya, bagaimana Indonesia, orang-orang Indonesia lah. Iya. Gitu. Pangkat apa Pak waktu itu Pak? Saya waktu itu pangkatnya bintang 1. Bintang 1. Oke. Nah setelah itu Bapak puncak karirnya berarti sebagai Kepala Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI. Setelah dari bawah itu ya, itu Pak Victor merajut karirnya itu berarti dari bawah tuh Pak sebagai tentara perdamaian, dan akhirnya menjadi kepala Komandan PMP TNI. Nah itu apa Pak dinamika yang terjadi pada saat Bapak jadi kepala Pak? Jadi begitu saya jadi komandan kan pertama saya ke sana kan, rupanya di sana ada anggota kita itu yang sudah disiapkan 1 batalion mau dideploy gitu, tapi udah setahun nggak berangkat. Di wilayah mana ini? Enggak, masih di PMPP TNI. Oke. Udah setahun nggak berangkat. Saya bilang ini kenapa Pak? Saya tanya kan gini kan, ada pertanyaan gitu kan, saya kasih jam komandan gitu kan. Ada pertanyaan, izin komandan, kapan kami berangkat? Waduh, saya tanya ini mau kemana? Oh kalian berangkat, saya bilang. Segera gitu kan. Terus saya begitu itu saya kunjungan kerja ke Kongo. Ke Kompi. Dulu masih ada Kompi batalion Kompi seni di sana. Saya ke sana, tapi saya nggak mau cuman lihat anggota saya aja. Saya langsung ke Force Commander. Saya bilang sama Force Commander waktu itu bagaimana tugas anak buah saya, apakah ada yang kurang, ada yang lebih atau apa.
yang perlu kami perbaiki. Bilangnya semua satisfied. Oke, yang kedua, bilang kami udah siap 1 batalion RDB. Udah 2 tahun di standby, aku bilang. Iya. Semuanya alatnya udah lengkap semuanya. Tadinya mau disiapkan ke kalau nggak salah ke Central Afrika gitu kan. Tapi pending gitu. Ini kami mau siap ini. Saya dengar di sini mau deploy RDB. Apakah Bapak mau menerima? Saya bilang gitu kan. Ya nanti kalau Bapak, saya ini akan bikin surat ke New York katanya kan, untuk supaya Batalion Indonesia supaya didahulukan berangkatnya gitu kan. Iya. Ya kami udah ready bilang kan, kita kasih datanya, kasih semuanya. Nah gitu, terus seminggu setelah itu saya pulang, saya lapor Panglima, Pak kami sudah ketemu sama hasil ini, terus saya berangkat ke New York. Iya. Saya ketemu dengan military advisor-nya ini USG. Namanya siapa lupa saya, dari mana, dari negara Amerika Latin. Ketemu sama dia bintang 3 kan, kita ngobrol. Rupanya dia ini namanya network kan. Rupanya dia pernah juga sama-sama kami di Kamboja. Oh. Garuda katanya kan. Oh, langsung mengenali. Iya, Garuda katanya kan. Waktu Pak Victor masih kapten tuh, Letu berarti dulu ya. Iya. Enggak, kita cerita-cerita kan Garuda katanya. Oh. Namanya Letnan Jenderal Loite. Garuda, ya. Bilang Pak Jenderal, kita Indonesia siap deploy, aku bilang. Wih, saya tahu kapabilitasnya Indonesia katanya kan. Iya, ini dia endorse lah, aku bilang. Saya kemarin sudah dari mission, aku bilang. Iya. Mereka butuh 4 batalion. Kita udah siap 1 batalion. Oke. Nggak sampai sebulan dia berangkat itu. Jadi makanya begitu udah approve semuanya, Iya. saya lapor kan ke Panglima. Terus kita lapor juga ke Kemlu. Nah, terus waktu itu kami diundang ke Setnek. Yang memberangkatkan itu presiden. Oh. Makanya waktu itu kalau Mas pernah ikut rombongan itu, ya presiden kita Pak Jokowi Pak Jokowi pada saat itu disentul. Ya disentul itu. Iya. Nah itu yang pertama kali deploy pasukan itu ke sana. Itu yang sangat gebrakan pertama itu kan. Pertama. Suksesnya itu. Iya, Nah, okay. selama di PMPP banyak juga sih ada anak buah yang meninggal gitu kan. Insiden-insiden semacam itu. Ya, insiden itu. Pertama yang meninggal itu waktu kami di sana itu yang di Sudan. Oke. Kalau yang di Sudan itu dia karena accident, ya kecelakaan. Kecelakaan, mobilnya guling-guling. Tapi mereka cuma pakai sabuk pengaman semuanya. Makanya SOP sudah benar lah. Sudah benar. Cuman nggak tahu, saya pikir mungkin ngantuk kali supirnya. Karena saya ke sana itu, saya ke TKP. Itu jalannya memang kecil, licin, memang bagus gitu. Iya. Terus ada selokan gitu, jauh guling gitu, guling gitu di situ. Jadi saya ke Sudan. Selain itu ada insiden apa lagi Pak pada saat Bapak jadi komandannya PMPP? Terus ada lagi yang kalau Mas Fabian ingat yang meninggal itu Pak Pelda Rama. Iya. Itu kan insidennya di Kongo. Oke. Nah, itu yang ditembakin oleh milisi yang berafiliasi dengan ISIS. Mereka milisi di perbatasan antara Kongo dengan Uganda. Jadi mereka bersembunyi di perbatasan itu. Ada cerita juga pada era Pak Victor jadi komandan, tentara Bapak itu dihadang. Oh ya, kalau yang itu yang di Lebanon. Oh, di Lebanon. Nah, kalau yang di Lebanon itu saya anak-anak buah saya itu kan saya latih bagaimana misalkan supaya mereka imparsial. Iya. Imparsial itu tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan. Iya. Jadi senjata kita yang pertama itu ya bendera UN. Betul. Bendera UN. Nah, waktu itu markavanya Israel mau menyeberang Blue Line. Oke. Blue Line, kalau Mas pernah lihat di Blue Line itu, dari sini ini LAV, udah siap itu. Iya. Jadi anak buah saya masuk ke tengah-tengah. Tuh masuk ke tengah-tengah dengan bawa bendera aja. Gitu kan, wave ini kan, jangan gitu kan. Yang sini juga bilang jangan, yang sebelah sana jangan gitu kan. Ini kami Indonesia, kami netral, kami imparsial. Karena itu yang kita latihkan di sini, setiap mereka mau ini deploy kita latih yang kayak gitu-gitu. Jadi, nah itu menjadi viral di mana di berita nasional sama internasional, dan kita mendapat penghargaan yang sangat bagus dari UN sama internasional juga.
Pak, bukankah penghadangan begitu itu risikonya tinggi? Iya tinggi memang. Jadi memang kita bilang sama anak-anak itu memang ini risikonya kita ya tentara memang begini, tentara pendamai bilang. Betul. Iya. Tapi mau nggak mau harus ini senjatanya itu cuma itu aja bendera UN. Walaupun di sini ada senjata apa, tapi nggak kan di belakang kan, cuman senjatanya itu pakai ini di wave itu karena kita imparsial. Apa Pak, keputusan apa Pak yang membuat anak buah Bapak waktu itu nekat atau berani menghadang barikade itu? Mungkin kalau terjadi misalkan serangan ini, kan di sini kan masyarakat sama juga daerah penugasan kita di situ. Karena ketika menjaga damai, nah bisa masyarakat di sini menjadi korban yang tidak diharapkan gitu. Nah mungkin juga kompi kita yang dekat situ juga akan bisa kena juga gitu, kena ya tembakan dari Markava itu. Nah itu, jadi anak buah kami itu karena latihannya memang sangat keras di PMPP TNI, udah kami bilang kita imparsial, pokoknya bagaimanapun jangan sampai ada peperangan antar mereka gitu. Makanya ya ini yang mungkin yang sangat menyentuh hati kan, sangat patriotik itu. Betul. Sangat patriotik itu. Apa respons tentara Israel pada saat itu? Tentara Israel setelah kita bilang kita imparsial, kita Indonesia, kita tidak memihak Lebanon, tidak memihak Hezbollah, tidak memihak ini, kalian ceasefire gitu kan. Nah tapi ya begitu beberapa menit mereka langsung balik kanan gitu. Mereka tahu nggak itu kontingen Indonesia? Tahu kan, ya kita di sana itu pakaiannya kan lorengnya TNI kan, tahu dia, pasti dia dapat data intelijen, nggak mungkin. Jadi kalau kita ke sana itu ke Bululan itu ada namanya audisi itu, kita kalau menghadap menghadap Israel itu nggak bisa nunjuk-nunjuk mas. Iya. Di perbatasan ini kan ada ketinggian gitu, kita nggak bisa nunjuk gitu. Itu ada CCTV-nya di sana. Jadi kita cuma paling lihat gitu dari jauh gimana gitu. Kalau nunjuk kenapa Pak? Memang Pak? Ya dikira kita nunjuk posisinya mereka. Jadi kita tidak boleh men-trigger untuk berbuat sesuatu gitu. Jadi kita cuma lihat aja gitu, oke gitu. Paling kita tanya di sebelah mana ininya ya mana itu tentara Israel sebelah sana Pak, yang titik sana gitu aja. Jadi ngobrol tapi nggak boleh nunjuk gitu. Nah, itu personil Bapak yang menghadang barisannya tentara Israel itu dapat penghargaan ya Pak? Dapat penghargaan. Penghargaan apa itu Pak? Kalau penghargaan dari Force Commander, Oke. surat rekomendasi biasanya kan, rekomendasi kenaikan pangkat gitu. Jadi itu kita teruskan juga ke Panglima. Bapak Panglima kita, anak-anak saya ini punya outstanding performance di sana dengan endorse-nya dari ini, kejadiannya ini. Nah, jadi kami usulkan misalkan satu kenaikan pangkat luar biasa, yang kedua sekolah mendahului teman-temannya, mungkin dipermudah seleksinya kayak gitu-gitu, atau mungkin tidak dipindahkan dari kemauannya dia, misalkan dia tadi tugasnya di Jakarta jangan dipindahkan ke Papua atau gitu-gitu dah. Jadi waktu itu Panglima dalam hal ini Aspers sangat mendukung apa yang kami sarankan. Itu kalau misalnya tentara Israel itu melihat mereka dihadang dan menyerang, itu insiden tragedi luar biasa. Itu tragedi luar biasa. Karena gini, Israel menyerang serangan Israel yang berdampak pada yang Pak Victor bilang tadi collateral damage itu sampai ke tentara perdamaian itu nggak cuma sekali dua kali gitu maksudnya, ada beberapa termasuk yang kemarin gitu maksudnya. Gitu. Artinya potensi kita kena pada saat itu. Iya, ada. Potensi itu ada. Ada. Gitu. Padahal kan kita kalau berangkat itu kan sudah ada di dalam UN Resolution, tidak boleh melukai tentara perdamaian. Betul. Kan, karena mereka ke sana untuk mendamaikan itu. Tapi ya yang namanya milisi yang tentara di sana, mungkin tentara Israel yang mungkin agak gila kan nggak tahu kita. Betul. Di sini juga milisi di Lebanon ini ada Hezbollah yang agak sedeng juga nembak ke sana, bagaimana? Makanya dibilang kenapa Indonesia UN tidak bisa menjamin keamanan personil UN. Ya
senjatanya kan cuma UN resolution kan, Betul. sama mengundang kenapa terjadi. Nah, ini yang menarik kalau yang terjadi ini nanti pasti ada namanya setelah diinvestigasi oleh polisi militernya kan, Iya. MP diinvestigasi kenapa ini terjadi. Nanti ya itu baru dia masukkan ke BOI namanya, Board of Inquiry. Itu di mission. Iya. Dilihat dari mana ini senjatanya pelurunya datangnya apanya semua itu dikasih laporan. Itu ada itu masih sidang di sana di mission. Sidang. Oh dia udah dapat nih. Baru nanti sidang lagi di sana di New York dengan hakim-hakim itu semuanya. Jadi nanti ketahuan misalkan kemarin yang nembak itu Israel. Memang dari kalau berita terakhir itu Markava itu yang nembak. Iya. Nembak Bintara Tama yang meninggal itu ya. Iya. Nah, yang salah seorang itu yang nembak itu. Iya. Nah, itu ketahuan nanti siapa yang nembak, pelurunya siapa itu. Karena dari Israel kan pasti ada juga kan. Betul. Ini di New York sana diundang itu. Dilaporkan lah ya. Diundang itu. Jadi kan laporannya hasil investigasi dari bawah, dari BOI, nanti dari administrasi di atas, Hadir juga tingkat mereka, atas betul. itu. Itu disidangkan di sana. Nah, kemudian insiden yang kedua itu kan kalau nggak salah dari berita-berita yang saya baca itu ditanam oleh Hizbollah. Iya. Makanya meledak itu yang mayor itu ya. Iya. Ah, Yang dua ya berarti ya. Iya. Itu. Iya. Itu. Jadi nanti tahu itu. Pasti nanti terbuka semua itu. Nah, itu. Jangka waktunya lama nggak tuh Pak kira-kira? Enggak. Enggak ya harusnya Pak ya. Iya. Oke. Itu. Oke, Pak Victor, kita mau tanya lagi penugasan Pak Victor ketika menjadi bertugas sebagai membantu operasi di MV Sinar Kudus. Pak Victor masih ingat tuh langsung tuh. Ya, kalau di waktu Sinar Kudus itu saya jadi atase militer di Afrika Selatan. Afrika Selatan. Itu. Oke, apa Pak yang terjadi saat itu Pak? Jadi waktu ada kejadian itu, saya diperintahkan oleh Kabais. Ya. Atase pertahanan, kumpulkan informasi, masuk ke sana gitu kan. Itu doang perintahnya kan. Itu peristiwanya sudah terjadi berarti? Sudah terjadi kan? Sudah terjadi. Tapi kan Sinar Kudus kan udah hilang ini kan? Iya. Hilang, nggak tahu di mana ini. Oh, itu waktu itu belum tahu kok lokasi di nggak mana. tahu, nggak ada Siapa yang tahu. Ya pembajak Somalia aja pokoknya kan. Oh, oke. Jadi kau berangkat, bikin laporan. Dapat informasi, bikin laporan. Informasi pada situ berarti? Pokoknya dapatkan informasi, bikin laporan gitu kan. Oke. Ya gitu. Setelah itu saya jadi atase pertahanan kan punya counterpart itu. Iya. Nah, itu saya baca koran dulu. Oh, yang pernah dibajak itu waktu itu negara satu India. Iya. Kedua yang sekarang berperang di Soviet sana apa namanya? Negara dengan Ukraina. Ukraine. Iya. Nah, Ukraine itu membawa armor. Bawa tank. Itu dibajak. Hilang itu katanya, nggak tahu mau ke. Yang India ini bawa apa sih namanya barang dagangan. Iya. Itu dibajak. Saya tanya kan bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana ini. Dibajak. Mereka si apa nih pakai middleman, kalau si apa nih India. bukan Ukraina. Ukraine bebas juga, tapi dibayar. Kalau si India enggak, nyerang, ambil gitu kan. Nah waktu itu saya ke Adhan Kenya. Oke. Saya bilang saya mau ke sana, ke perbatasan negara musuh. Bilang apa yang perlu gitu kan. Oh ini Pak, ini ketemu sama Kasal, ketemu sama intelijen saya. Nah, sama biasalah sama Amerika harus ketemu kan. Ketemu sama itu ya negara-negara apa tuh, negara-negara yang ada Inggris, Prancis gitu kan, ketemu sama saya minta dong counterpart saya di Kenya gitu kan. Udah saya ke sana, deploy ke sana. Terus pertama ketemu sama itu counterpart itu kan, saya tanya sama orang Amerika, apa sih yang terjadi di situ kan, supaya saya bisa draft informasi yang terjadi, ada begini. Kamu mau nggak kunjungin kapal saya katanya kan?
Jadi rupanya itu dari NATO itu ada kapal yang itu kapal mereka itu yang mengeskort semua kapal-kapal pedagang. Dagang, iya. Jadi kapal dagang itu memang harus dieskort. Iya. Nah, saya naik ke atas kapal itu, diterangin ini lihat nih katanya saya satu skiff. Jadi kapal kapal perompak Somalia itu diambil sama dia, ditaruh di atas di geladaknya itu. Ini salah satu lah yang saya ini katanya. Orangnya dirilis lagi, tapi kapalnya diambil gitu. Oke. Ini begini diterangin semuanya kan cara kerjanya mereka. Ya itu bikin laporan lah kan. Yang kedua, saya ketemu sama India. Dia bagaimana ini? Rupanya di pelabuhan itu sudah ada kapal India itu lagi sandar kan? Iya. Saya tanya, ini kalian gimana diperlakukan kan? Di mana, apa ini diperlakukan? Jadi kapal itu rupanya disandarkan di kira-kira 10 mile dari pantai. Iya. Baru di situ disuplai, ada punya penyuplainya. Ada penyuplai makanan, ada penyuplai BBM, ada penyuplai apa gitu kan, untuk kebutuhan kru. Iya. Nah, mereka itu sangat terpukul waktu dia dikasih sapi. Sapi kan intinya mereka kan, India kan nggak boleh kan makan sapi. Betul. Dikasih makan sapi. Iya. Nah itu dia nggak mungkin makan lah, itu. Jadi sangat moralnya itu sangat rendah gitu kan. Betul. Oh dikasih ini. Saya catat semua, saya kasihkan informasi. Nah sama juga yang dari Ukraine, saya tanya juga kan. Terus, nah baru saya ke Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Saya bawa batik, batik banyak-banyak gitu. Untuk apa tuh Pak? Ya biasa untuk ngobrol lah. Sowan apa sebutannya? Cindera mata. Cindera gitu. mata dari Indonesia, Bapak Kasal ini. Kami sempat pulang ini kan, ngobrol. Oh ya katanya, saya dulu lulusan Seskwal Indonesia katanya. Oh ya, tapi itu dia bintang 2 kan, kita kasih call. Oh iya, Jenderal. Terus saya bilang, kami dibajak kapal kami. Ya saya tahu katanya. Saya mengerti bahwa kapal Sinar Kudus dibajak sama Somalia. Kami bisa dapat informasi enggak? Bilang gitu kan. Supaya kami bisa membebaskan apa yang mungkin opsi-opsi yang mungkin diambil oleh pemerintah Indonesia apa, misalkan opsi 1 untuk menyerang, untuk 2 untuk negosiasi, 3 untuk apa gitu yang perlu. Ya udah katanya, ini dibukanya itu komputer tuh, buka komputer yang live, Mas, buka komputer live, terus, nih katanya, jadi ada 10 itu. Tut gitu kan. Itu apa Pak? 10 apa? Kapal yang dibajak disandarkan 10 mile dari pantai kan di Somalia sana kan. Mereka kan punya itu kan, mungkin dari radarnya kan. Ini katanya. Oh. Kalau gitu boleh nggak saya minta sedot.com lah kan. Iya. Sedot.com. Kasih sama dia. Iya. Kasih sama dia, saya kirim ke Bais. Gitu. Dari Bais. Nah, itu dari itu kan, dari Bapak Kasal. Terus ada lagi counterpart saya yang orang lokal. Udah kita ke sini ke Somalia itu. Tadinya mau ke Salalah kan. Nggak jadi, tapi di perbatasan itu aja. Dikenalkan sama counterpart juga, udah ngobrol-ngobrol. Aku bilang, apa di mana itu? Apa yang terjadi? Jadi setiap kegiatan apa aja, misalkan logistik dimasukkan, berapa mile dari sini, semuanya saya kasih tahu kan, secara detail gitu. Tapi sir, ini sama nih, ya udah kita kasih. Oh gitu. Jadi setiap ini sama nih untuk sana katanya kan, ya udah kasih. Jadi semua informasi itu kita compile, kita kasihkan ke Bais. Nah, in the meantime saya ditelepon waktu itu sama Bin, sama Pak Maruf. Pak Maruf sekarang dulu dia jadi salah satu staf ahli kalau salah. Tapi waktu saya pulang jadi waka kan. Saya bilang, Pak, saya udah kasih data, tapi kalau Bapak minta data saya kasih lagi data. Saya kasih data yang tadi yang saya kumpul itu, kasih semuanya. Nah itu bersambutlah mungkin kapal dari Indonesia yang dipimpin oleh Pak Taufik ya. Taufik Rahman betul ya? Iya, Pak Taufik, Pak Alvan, Pak Doni Monardo, dulu kan Pak Alvan komandannya kan, komandan kapal, komandan satgasnya Pak Alvan, padannya Pak Doni Monardo, Pak Taufik, ada lagi
bekas Dan Kormar itu, siapa lupa namanya. Pak Soehartono. Nah, Pak Soehartono berangkat mereka ke sana. Nah itu. Jadi saya bilang sama ini kan kita ngobrol terus ini kayak gini nih kan ngobrol setiap detik apa itu ada itu kan. Gimana? Sudah katanya udah beres. Hah? What do you mean? Udah dirilis gitu kan. Already katanya gitu. Jadi tingkat tinggi gitu. Iya. Dirilis. Dan itu artinya dibebaskan. Dibebaskan. MV Sinar Kudus Ya, maksudnya. MV Sinar Kudus dibebaskan oleh apa nih? Oleh Somalia pirate. itu. Pirate Somalia ini, pirate ini baru bergerak ke laut bebas gitu. Dan ini juga bukan bergerak bebas terus bebas-bebasan, bisa dibajak lagi. Iya, betul, gitu. betul. Bisa dibajak lagi. Oleh faksi yang lain mungkin dari perompak itu iya, gitu ya. iya. Jadi saya pelajarin, aku bilang sama mereka itu kenapa sih perompak itu bisa ke lautan bebas gitu Iya, kan? bener. Rupanya mereka makan miriet namanya, kayak ganja gitu. Jadi kalau itu Berani gitu ya. jadi berani, jadi timbul rasa keberanian itu sangat hebat gitu. Tuh. Iya, iya. Artinya kalau dari cerita Pak Victor, sebuah operasi militer Pak, yang sifatnya tegas itu ya, action gitu, itu juga didukung Harus didukung ini apa? kerja-kerja intelijen. Intelijen. Kalau enggak itu enggak, dia juga akan buta kan. Kan buta apa yang mau dikerjakan di sana. Tapi kalau intelijennya ini benar-benar akurat, sehingga apa yang dia kerjakan tuh pas gitu. Bapak tahu dari mana Pak? Informasi yang Bapak dapat itu akurat? Ya karena dari Kasal itu. Oh, Kan iya, otoritas itu sudah ya Pak? Kalau udah bunyi-bunyi gitu, itu udah ada di komputernya begitu apa live gitu, masa nggak kita percaya? Ya makanya sedot.com tadi kan mau beliau ya kasih juga, disiram juga sedikit beliau kan. Oh, ada siraman. Iya. Iya. Disiram juga. Ada siraman juga. Apalagi ada batik-batik tadi Ada tuh Pak, ya? batik, ada ini disiram juga sama kita gitu. Jadi nggak ada yang freelance. Pak, apa informasi yang menurut Pak Victor itu paling signifikan yang Bapak dapat yang itu berguna bagi operasi pembebasan Sinar Kudus? Kan informasi ini nanti diolah sama intelijen kita di sini. Misalkan titiknya di mana, berangkatnya apa, demand-nya apa, semuanya diolah sama intelijen kita gitu. Jadi rupanya kan mereka pengen ransom gitu kan. Iya. Saya kurang paham kalau apakah dulu dikasih atau enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau dari yang lain-lain itu dibayar itu. Oh, dari kapal yang tadi yang mana? Yang Ukraine, India. Ukraine ini ya dibayar. Jadi gimana rupanya? Saya tanya itu cara mereka itu kan. Jadi uang itu ada ininya, negosiatornya. Bawa tuh misalkan naik heli, tendang itu ke laut kan. Oh gitu Pak. Ya kan nggak mungkin berhenti kan. Tendang itu ke laut, boom itu kan. Dari laut ini diambil nih ke sana. Apa bentuknya koper gitu atau apa? Koper lah atau apalah kayak buoy gitu kan. Iya. Baik. Nanti di sana itu ada lagi bagian finance-nya. Di sana itu maksudnya perompak Somalianya? Iya, di bagian orang itulah, bagian pokoknya sudah begitu MV Kudus itu dirompak, itu masuk bursanya mereka itu. Jadi makanya kan begitu misalkan dirompak nih. Kau dari mana? Dari Indonesia. Ya telepon istrimu. Iya. Telepon lah kan. Kami dirompak katanya kan, kata kapten ke istrinya. Betul. Oke, ini kau bilang sama dia supaya dia teriak-teriak. Jadi di sini Indonesia jadi wah ada kapal dirompak. Iya, benar. Oke, jadi kan nah, baru tanya isinya apa gitu kan. Tadinya mungkin harganya cuma 1.000. Iya. Isinya apa? Barang dagangan itu yang mahal. Naik lagi gitu. Naik gitu. Strategi juga ya Pak? Ya, jadi bukan pirate Somalia aja di situ. Jadi ada orang Italia, ada finance-nya. Jadi begitu duit itu di apa namanya? Misalkan dikirim lah ke sini. Itu dicek dulu fake atau enggak. Uang palsu apa enggak gitu kan diperiksa tuh. Periksa, udah oke. Baru dirilis itu kapalnya. Dirilis. Nah, di sini nih uang ini baru dibagi-bagi. Untuk perompak berapa, untuk kepala sukunya berapa,
untuk logistiknya berapa, untuk negosiatornya berapa, untuk sahamnya itu berapa. Jadi itu banyak itunya. Dan itu memang pekerjaan mereka Pak ya. Iya. Itu ekosistemnya sudah terbentuk. Udah, makanya yang informasi itu yang kita kasihkan ke Indonesia bahwa kalau mereka sudah dapat ransom itu begini nih. Strukturnya, mekanisme gitu ya. uangnya. Bagaimana dia merompak, kita kasih tahu di mana merompak gitu, apa gitu. Jadi semua itu diolah datanya oleh Badan Intelijen Pusat, sehingga itu yang digunakan oleh satuan pemukul kita yang ke sana, yang dipimpin oleh Pak Alvan gitu. Pak Victor waktu itu tahu bahwa Indonesia akan mengirim satuan pukul tadi. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting saya udah kasih informasi itu apa yang nanti digunakan, saya nggak ngerti kan. Karena saya kan sudah di sana, dideploy di sana. Betul. Iya. Nanti Bais yang mungkin di sini Bais sama Mabes TNI karena perintah presiden kan Pak SBY waktu itu supaya itulah. Jadi itu kan secret itu kan. Betul. Yang mencari informasi pada saat itu Pak Victor aja Iya, berarti. iya, yang deploy sana saya sendiri sana. Jadi nggak ada di daratannya ya. Iya. Di daratannya saya. Iya, dan bagaimana Pak Victor menembus narasumber itu istilahnya ya. Nah, iya. Itu kan butuh skill tertentu Ya, itu ya, Pak. jadi kalau kita nggak pintar-pintar menempatkan diri, pintar-pintar cari informasi, satuan kita ke sana itu mungkin agak tergendala dengan nanti kalau mobil nggak ada lampunya kan susah kan. Jadi kita penerangan aja. Penerangnya. Iya. Bantu menerangi jalan. Iya, kemana yang harus ditempuh gitu. Iya, pencerah berarti Pak Victor. Iya. Oke, sahabat Kompas.com, Pak Victor, terima kasih banyak ya Pak. Cerita-cerita dan pengalaman Bapak selama penugasan sebagai tentara perdamaian, sekaligus juga penugasan Bapak di sektor intelijen itu semoga menginspirasi sahabat Kompas.com dimanapun mereka berada. Mungkin Pak Victor mau menambahkan closing statement dari Pak Victor sebagai veteran tentara perdamaian. Terima kasih Mas Fauzan untuk adik-adik saya yang sedang berdinas di dunia misi perdamaian. Tetap kibarkan merah putih dimanapun kita berada. Jangan takut, jangan surut jiwa patriotisme kita. Tetap kibarkan merah putih dan imparsial. Dan saya harap semua kita harus bisa menjaga diri untuk melaksanakan tugas kita dengan baik. Ya. Sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dipercaya oleh keluarga itu bisa kita raih dengan baik. Dan tetap berdoa. Jangan lupa berdoa karena itu adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa kembali dengan aman. Oke, semoga damai selalu menyertai dunia kita ya Pak. Amin. Oke, sahabat Kompas.com, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Mayor Jenderal Purnawirawan Victor Simatupang. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.